baru viral ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, para pencinta ajalah baget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video. Dan sebelumnya kita tempatkan dulu hati dan pikiran kita di tempat yang netral. Baru setelah itu kita langsung ke kolom komentar dan mari kita pergunakan jari-jari kita dengan bijak untuk memberikan komentar. Dan langsung saja kita saksikan bagaimana cuplikan video berikut ini. Baru viral ini. Kerajaan Saudi Arabia. Ini sah informasinya ya, bukan hoax ya. Kerajaan Saudi Arabia menetapkan penceramah dan pendakwah yang mendakwahkan menegakkan khilafah akan dihukum pancung. Tak ulang lagi ya. Ini sah, ini informasi resmi. Kerajaan Saudi Arabia sudah menetapkan semua pendakwah, semua penceramah yang mendakwahkan menegakkan sistem khilafah akan dihukum pancung. Kalau itu dipakai di Indonesia, alangkah banyak yang potol palanya, Pak. Makanya saya tawarkan sama orang Hizbut Tahrir, HTI itu, HTI, Khilafatul Muslimin. Kalau benar perjuangan khilafah mereka itu benar menurut keyakinan mereka, jajal jangan dakwahnya di Indonesia. Mentang-mentang Indonesia negara demokrasi ya, jajal dia dakwahnya di Arab Saudi. Potol semua palanya. Dan saya kasih tahu Pak, 21 negara Arab, semua negara Arab melarang Hizbut Tahrir. Indonesia adalah negara yang paling terlambat melarang Hizbut Tahrir itu. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah negara kesepakatan. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga kesepakatan ini. Makanya para ulama menamai negara kita ini dengan sebutan Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Dan ini sesuai dengan contoh dari Nabi. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Nabi tidak pernah mendirikan negara dengan label negara Islam. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, negara yang didirikan oleh Nabi negara kesepakatan, sama dengan NKRI. Jadi para pendiri bangsa kita itu nyontoh, jiplak Nabi. Dan Nabi, konstitusi negara yang beliau sepakati bukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan undang-undang, Al-Quran itu bukan konstitusi. Al-Quran itu wahyu Allah, firman Allah. Saya hendak menyampaikan bahwasanya ada 4 pilar kebangsaan kita. 1, ideologi Pancasila. 2, konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, bentuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita hidup dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini 4 pilar kebangsaan. Yang hendak saya tegaskan pada kesempatan kali ini, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah negara kesepakatan. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga kesepakatan ini. Makanya para ulama menamai negara kita ini dengan sebutan Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Dan ini sesuai dengan contoh dari Nabi. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Nabi tidak pernah mendirikan negara dengan label negara Islam.
Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, negara yang didirikan oleh Nabi negara kesepakatan, sama dengan NKRI. Jadi para pendiri bangsa kita itu nyontoh jiplak Nabi. Dan Nabi, konstitusi negara yang beliau sepakati bukan Al-Quran, karena Al-Quran itu bukan undang-undang, Al-Quran itu bukan konstitusi. Al-Quran itu wahyu Allah, firman Allah. Nabi menjadikan undang-undangnya adalah Sahifatul Madinah atau Al-Madinatu Masrutiyah, kesepakatan Madinah, yang ada bahasa mirip Piagam Jakarta yang kemudian mengerucut pada Pancasila. Dan kita semua tahu pahlawan kita itu berdarah-darah, mengorbankan banyak sekali nyawa untuk mengusir penjajah. Ya apa ya kira-kira? Makanya sangat nyebelin. Tahu nyebelin gak sih, Bu? Ibu-ibu pernah sebel nggak? Sebel kalau lakinya ganjen ya. Sebel banget tuh. Yang nyebelin tuh tiba-tiba ada orang sekarang tuh mendadak mengatasnamakan agama, lalu mengharam-haramkan NKRI, mentogut-togutkan Pancasila. Nah, ini yang mau kita cuci pada kesempatan kali ini. Jadi ini namanya manipulasi agama. Kan di sini banyak Pak RT, Pak. Dan ini problem kita itu kan lingkungan. Gimana caranya RT menangkal berkembang aliran sedemikian rupa. Dan kadang-kadang mohon maaf masuk ke masjid-masjid. Jadi materi-materi ceramah di masjid. Orang awam tuh begini, kalau sudah ngomong agama dianggapnya benar semua, padahal belum tentu. Ya nggak kira-kira? Nah, ini yang jadi masalah sebetulnya. Seolah-olah kalau sudah atas nama agama pasti benernya. Nah, makanya pada kesempatan kali ini ingin kita luruskan, gimana sih sebetulnya cara orang itu nyuci otak. Akhirnya orang dibius oleh gagasan-gagasan agama yang sebenarnya menyimpang. Saya ambil contoh begini, simple ya, Bu, sama bapak-bapak, kalau suruh milih Pancasila atau Al-Quran, pilih. Ayo pilih Pancasila apa Quran? Al-Quran dong. Pancasila kan buatan manusia, Al-Quran wahyu Allah. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam apa bela NKRI? Jangan ragu-ragu, ge. Bela Islam apa NKRI? Orang suruh milih kok dua-duanya. Subhanallah. Kan itu udah pening soalnya. Makanya ngomongnya begitu. Subhanallah. Ngudek dulu Pak, ngudek Pak, silakan. Ya bela Islam dong. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Allah dong. Yang pemerintah nggak punya surga ini, Allah yang punya surga. Kita ulang lagi, milih Pancasila atau Quran? Al-Quran. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Taat Allah. 2 menit jadi teroris semua. Kalau itu pertanyaannya, nah, ini pertanyaan jebakan. Dan hati-hati, karena ini pertanyaan jebakan, ini yang disebarkan orang. Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir, itu yang mereka dakwahkan kemana-mana. Makanya banyak orang yang kejebak. Karena ini jebakan, pertanyaan ini sebetulnya nggak perlu dijawab. Saya ambil perumpamaan begini, Bu, milih taat suami atau taat Allah? Dia dicerai sama lakinya, Bu. Jangan macam-macam. Iya kan? Kalau milih taat suami sama Allah kafir berarti kan? Kalau milih taat Allah, ya dicerai sama lakinya. Nah itu loh maksud saya. Ini nggak boleh dipilih sebetulnya kan? Karena itu pertanyaan jebakan. Sama kayak pertanyaan begini nih. Milih berbakti sama Allah atau berbakti dengan orang tua?
Jawaban yang benar, berbakti pada orang tua adalah perintah Allah. Ridallah fi ridal walidain, ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua. Kemudian taat kepada suami merupakan perintah Allah. Kan Allah yang nyuruh ibu-ibu taat suami. Ibu-ibu itu kalau taat suami masuk surga. Tapi kalau pengen masuk neraka gampang, ngelawan sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Iya dong. Makanya milih taat Allah atau taat pemerintah. Jawaban yang benar, mentaati pemerintah merupakan perintah Allah. Malah ini disebutkan dalam Quran, ati'u. Nah, saudara yang kasih Tuhan, para pencinta Jalah Baget, kita sudah mendengar sama-sama bagaimana penjelasan seorang ustadz ya, dan apa yang terjadi. Silahkan kita simpulkan sendiri dan lalu kita nanti bandingkan dengan keadaan para pemuka agama di bangsa dan negara kita. Terima kasih saudaraku, dan jangan lupa kita berdoa sungguh-sungguh untuk kedamaian Yerusalem, dan juga kita bawa dalam doa saudara-saudara kita yang ada di Palestina sehingga mereka bisa hidup secara normal dan tidak terus-terusan diganggu oleh hama. Karena yang namanya hama dimanapun berada, di negara manapun mereka ada, tetap mereka buat kekacauan. Namanya juga hama, saudara. Sama dengan hama yang sering mengganggu pertanian masyarakat ya. Dan harus dibasmi memang. Makanya kita berdoa sungguh-sungguh supaya saudara-saudara kita yang ada di Palestina mereka bisa hidup normal, tidak terus-terusan hidup dalam konflik, dan tidak terus-terusan diganggu oleh hama. Dan kita juga benar-benar berdoa, memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan benar-benar memproteksi bangsa pilihannya, memproteksi bangsa Israel, dan berkat Tuhan terus mengalir kepada bangsa Israel, dan kutuk maut celaka yang dilontarkan oleh bangsa di luar Israel. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kutuk itu menjadi berkat. Setiap negara yang mengutuk, kita berdoa kutuk itu menjadi berkat. Setiap orang yang mengutuk, kita berdoa kutuk itu menjadi berkat. Dan kita juga mengingatkan orang-orang di sekitar kita, benci, ya silahkan saja benci kepada Israel, tetapi jangan sampai Anda mengutuk Israel. Ini harus kita ulang-ulang Bapak Ibu ya. Harus diulang-ulang, karena siapa yang mengutuk maka dia akan dikutuk. Ini kata firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Dan firman Tuhan pasti tergenapi. Dan nyata di depan mata kita melihat hari-hari ini bagaimana orang-orang yang hidupnya setelah mengutuk Israel. Dan bagaimana wilayah-wilayah yang saat ini terdampak yang sangat luar biasa setelah mereka mengutuk Israel. Dan bagaimana daerah-daerah yang memberkati Israel. Tanahnya sangat subur, tanahnya sangat diberkati oleh Tuhan. Salah satunya adalah Papua. Papua itu Bapak Ibu begitu diberkati mereka oleh Tuhan. Tanahnya begitu diberkati oleh Tuhan, itu Papua. Sekalipun banyak rakyat yang hidup sebagaimana kita ketahui, tetapi tanah Papua itu tanah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berdoa sungguh-sungguh. Siapa yang memberkati dia akan diberkati, siapa yang mengutuk maka dia akan dikutuk. Di akhir video saya selalu mengajak kita semuanya supaya kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita selalu berada di dalam firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang bisa mengubah hidup kita. Firman Tuhan bukan saja membawa kita jalan ke surga, tetapi dia mengubah hidup kita jauh lebih baik daripada hidup sebelumnya. Maka sesering mungkin baca firman Tuhan. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah wa ruah kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.